Sebetulnya kebijakan perkotaan nasional ini tuh bukan barang baru gitu ya. Kita udah di pemerintah pusat sudah punya semacam kebijakan nih, kayak arah gerak kita perkotaan mau kayak gimana. Itu bahkan dari sejak periode RPJP yang sebelumnya. Jadi kita tuh punya semacam struktur kota itu, ada yang memang khusus nanti skala pelayanannya untuk nasional, ada yang untuk regional atau untuk yang kecil gitu. Dokumen ini nggak hanya melihat perkotaan dari sudut pandang ekonomi, nggak hanya melihat dari sudut pandang lingkungan, tapi juga melihat dari sudut pandang sosial. Nah, di dalam sosialnya itu nanti juga ada unsur-unsur budaya. Halo Sobat Pembangunan, ketemu lagi dengan saya Baby Hansian di acara Poros Kewilayahan, podcast obrolan santai kewilayahan Bappenas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan perkotaan nasional. Perlu teman-teman ketahui ya, pada tanggal 15 September 2025, Kementerian PPN Bappenas berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan Kebijakan Perkotaan Nasional atau KPN 2045. Nah, dokumen ini menjadi landasan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merancang serta menyelaraskan program-program pembangunan perkotaan ke depan. Nah, sekarang kita sudah punya bintang tamu di podcast edisi ini. Namanya Mbak Zatul. Nanti kita akan kenalan nama lengkapnya, kemudian dia ada di direktorat apa, kemudian mungkin ya sedikit backgroundnya, karena beliau ini ya salah satu konseptor dari buku kebijakan perkotaan nasional ini. Langsung aja kita kenalan. Silakan Mbak. Ya. Halo teman-teman, nama saya Zaharatul Hasanah, tapi biasanya dipanggil Zatul. Saya perencana ahli muda di Bappenas, di Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana. Mungkin sedikit background, saya dulu belajarnya memang terkait dengan perencanaan kota dan wilayah gitu ya. Jadi pas masuk Bappenas, kebetulan juga masuknya di tim perkotaan, udah kira-kira berkecimpung 6 tahunan gitu ya, mengurus bidang perkotaan. Terus memang kemarin sebetulnya sama teman-teman banyak yang ngurusin perkotaan, kita sama-sama bikin kebijakan perkotaan nasional ini, Mas Baby gitu. Oke. Ngomong-ngomong tentang perkotaan, kita tahu urbanisasi trennya akan semakin meningkat ya, dan berdasarkan data nih hampir lebih dari 70, mungkin 72% di tahun berapa? 2045 orang-orang akan stay di kota ya. Betul. Sebenarnya idealnya kota seperti apa sih? Sebetulnya kota yang ideal itu adalah menurut kami gitu ya, dimana kalau kita jadi penduduk kota itu merasa kita nyaman, terfasilitasi, punya akses ke layanan-layanan perkotaan, dan suasana kota itu bebas dari segala macam kejahatan ataupun polusi ataupun hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Jadi paling simpel kita pengen hidup di kota aman, nyaman, tenang gitu sih. Oke, kadang-kadang orang nih atau netizen ya, kota itu kalau misalnya fasilitas dasarnya siap, kemudian rumah sakit dekat, mall untuk chilling out dan dekat gitu ya, itu bener gak sih? Terus juga di samping itu ada beberapa orang yang Jakarta itu seperti desa yang sangat luas, itu bener gak sih atau gimana? Sebetulnya kalau persepsi kota tuh beda-beda gitu ya. Kalau secara global sebetulnya apa sih yang menyebabkan dia itu kota gitu? Biasanya karena memang aktivitas utamanya itu agak berbeda dengan perdesaan. Kalau perdesaan mungkin teman-teman juga tahu ya, banyak kegiatan pertanian segala macam. Tapi kalau kota itu aktivitas ekonominya lebih jasa ataupun dan segala layanan tuh banyak gitu di perkotaan. Terus juga lapangan kerja juga banyak di perkotaan, makanya kalau sering dengar perpindahan dari desa ke kota, orang banyak cari kerja di kota. Itu sebenarnya yang menjadikan kota itu lebih vibrant, lebih aktivitasnya lebih padat gitu ya. Tapi kalau dibilang Jakarta adalah desa yang luas, kayaknya enggak juga, karena Jakarta itu dari secara fasad bangunan aja kita mungkin udah bisa lihat ya, kalau bisa di-compare sama negara-negara lain, Jakarta udah sangat global dari segi bangunan, terus juga dari segi perekonomian juga banyak sekali hal-hal
aktivitas ekonomi di Jakarta yang memang sudah menggambarkan aktivitas perkotaan gitu, dan juga kehidupan masyarakat itu juga menentukan gitu bagaimana dia sehari-hari beraktivitas. Itu akan sangat terasa berbeda antara kalau kita tinggal di kota sama kita tinggal di desa gitu. Oke, baik. Nah, sekarang perbedaan buku ini dengan buku-buku versi sebelumnya, apa kan sudah ada ya? Mungkin bisa dijelasin. Iya, jadi sebetulnya mungkin teman-teman kalau melihat gitu ya, pemerintah kayaknya terkesan sering banget menghasilkan dokumen atau kebijakan. Apakah ini sama atau beda dengan yang lain? Mungkin sedikit gambaran, sebetulnya kebijakan perkotaan nasional ini tuh bukan barang baru gitu ya. Kita udah di pemerintah pusat sudah punya semacam kebijakan nih, kayak arah gerak kita perkotaan mau kayak gimana. Itu bahkan dari sejak periode RPJP yang sebelumnya. Kalau sekarang kan kita RPJP-nya periodenya 2025 sampai 2045. Yang dulu sebelum ini itu 2005 sampai 2024 gitu. Itu udah ada dari zaman dulu pada saat RPJMN 2015-2019 udah ada, cuman mungkin namanya agak berbeda gitu ya. Tapi pada intinya kita sama-sama punya satu dokumen yang sekarang kita relaunch gitu dengan pembaharuan namanya dokumen kebijakan perkotaan 2045. Kenapa 2045? Karena kita mau nyocokin nih sama target RPJPN. Indonesia Emas, RPJPN 2045, gambaran 20 tahun ke depan. Mungkin sedikit bocoran gitu ya Mas Baby, kita tuh sebenarnya mau ngeluncurin dokumen ini tuh tahun 2019-2020. Cuma ternyata pada saat itu tuh ada COVID gitu Mas Baby. Jadi kayak kita mundur bukan karena COVID aja gitu, maksudnya dari segi pekerjaan, tapi kita lebih melihat ternyata COVID itu tuh berdampak banyak terhadap perikehidupan kita, termasuk perikehidupan perkotaan. Mungkin kalau dulu kita mikir layanan itu ya manual aja, kita butuh apapun kita harus datang, kita harus fisik kita tuh harus ada gitu. Tapi COVID itu ternyata ngerubah perspektif kita semua bahwa ternyata layanan layanan bisa online, kita sekolah bisa online, dan itu ternyata juga bisa kita terapkan dalam kehidupan perkotaan, dalam penyediaan layanan, dalam perekonomian juga kan sekarang kita udah ngelihat banyak yang secara online gitu ya, kita bisa purchase barang-barang secara online dan segala macam. Itu akhirnya yang ngebuat kami menyetop dulu waktu itu launchingnya, kita stop, kita coba kondisi COVID kayak gimana, dan akhirnya kita semacam mereformulasi nih si dokumen ini dengan memasukkan unsur-unsur pembaharuan dari segi COVID gitu. Terupdate juga dengan kondisi mungkin distancing juga ya. Jadi kota juga nanti lebih ramah ketika ada semacam mungkin outbreak atau wabah atau mungkin COVID lagi yang sejenisnya gitu ya. Nah, kembali ke urbanisasi, sejauh mana dokumen kebijakan ini bisa mencegah urbanisasi atau perpindahan orang dari desa ke kota gitu? Mungkin lebih ke arah ini ya. Kalau kami tuh melihat urbanisasi itu kan kita nggak bisa menghindari gitu ya Mas Baby. Maksudnya di kota itu kan orang emang mau bekerja pasti nyari ke yang lapangan pekerjaannya banyak, which is di kota gitu. Tapi bagaimana kita mencoba dengan dokumen ini mendudukkan gitu. Nanti kira-kira kota-kota tuh mungkin nggak seragam, jadi kita tuh punya semacam struktur kota itu, ada yang memang khusus nanti skala pelayanannya untuk nasional, ada yang untuk regional atau untuk yang kecil gitu. Jadi kita mungkin nanti di dalamnya tuh ada beberapa misi dan strategi. Itu ada salah satunya juga yang akan memperlihatkan bagaimana masing-masing kota berdasarkan tipologi tadi gitu ya bisa berperan gitu dalam pelayanan. Itu ke satu. Terus yang kedua, kita itu sebetulnya ingin menjadikan urbanisasi tadi itu produktif gitu Mas. Mungkin kalau sedikit menarik dari data gitu ya, setiap ini ada kajian dari Bank Dunia, setiap 1% pertumbuhan penduduk kalau di Indonesia itu ternyata dia hanya berkontribusi sekitar 1,4% terhadap PDRB nasional gitu. Sementara kalau kita ngelihat di Cina gitu ya Mas, 1% pertumbuhan penduduk ternyata PDRB-nya meningkat 3% PDB nasional, iya meningkat 3%. Jadi itu kan sangat signifikan gitu ya. Sementara kita dengan kondisi penduduk yang juga banyak, urbanisasi yang kencang belum seoptimal itu. Nah, dokumen ini mencoba
mendudukan kita tuh harus ngapain sih, strategi-strategi apa yang harus dilakukan agar urbanisasi yang tadi mungkin tidak bisa kita cegah sepenuhnya ya. Jadi kita kelola sehingga aktivitas di perkotaan itu nanti kalau ditarik ke capaian terhadap perekonomiannya juga berdampaknya luas. Lebih berdampak signifikan gitu ya. Betul. Oke, perbedaan kebijakan ini dengan master plan itu apa? Misalnya kan sekarang sedang disusun juga master plan kabupaten dan kota. Nah, itu perbedaan signifikannya di mana? Ya, kalau dokumen kebijakan perkotaan nasional ini mungkin dari segi leveling dia lebih di atas gitu ya Mas Baby. Tingkatnya nasional, dia memberikan guidance atau arahan semacam mungkin kita bisa bilang peta jalan gitu kali ya. Peta jalan bagi seluruh kota dan kawasan perkotaan di Indonesia. Nanti kalau mau bikin perkotaan yang terintegrasi dan adaptif terhadap perubahan tuh seperti apa gitu. Nah, sementara ada lagi dokumen-dokumen yang mungkin levelingnya lebih mikro dan menyesuaikan dengan kondisi kota-kotanya itu sendiri. Contohnya tadi yang kayak master plan gitu. Kalau keunikan kota, misalnya ada kota yang sering disampaikan Pak Jokowi gitu ya, misalnya kota pisang gitu. Apakah masuk juga dalam kebijakan besarnya? Misalnya kota dibangun berdasarkan keunikan atau karakteristik kota tersebut atau gimana? Ya, itu ada juga di salah satu strategi kita. Jadi di sini dokumen ini nggak hanya melihat perkotaan dari sudut pandang ekonomi, nggak hanya melihat dari sudut pandang lingkungan, tapi juga melihat dari sudut pandang sosial. Nah, di dalam sosialnya itu nanti juga ada unsur-unsur budaya. Dan yang sering kali kita lupa, jangan sampai karena kita mau kota-kota itu modern gitu ya, jadi kita ngerujuknya keluar terus jadinya kota-kota tuh seragam gitu. Itu yang kita nggak mau gitu. Kita pengennya karena Indonesia ini budayanya kaya, kulturnya banyak gitu ya. Pengen setiap kota nanti yang dibangun punya karakteristiknya gitu. Menurut Mbak Zatul, pertanyaan ringan aja nih, kota mana sih yang akan dipilih kalau Mbak Zatul ini sebagai orang awam gitu ya, yang untuk hidup di masa muda, di masa tua gitu, dua aja deh. Pilihan kotanya mana di Indonesia sekarang kira-kira? Ini banyak netizen Gen Z yang baru dapat CPNS, mungkin pekerjaan baru gitu ya. Saya pengen hidup layak nih, di mana kira-kira ya gitu. Atau mau daftar PNS di mana ya, kota yang bisa lebih buat kita indeks kebahagiaannya meningkat itu di mana kira-kira? Nggak apa-apa, sebut aja. Mungkin ini nggak spesifik gitu, jadi takut nih. Mungkin kalau kita balikin lagi ke kebijakan kita gitu. Kalau dari segi layanan memang yang akan nanti layanannya mungkin skala pelayanannya besar, terus juga akses terhadap hal-hal seperti ekonomi dan lapangan kerja itu mungkin banyaknya di wilayah metropolitan. Kalau di Indonesia kita menetapkan ada 10 wilayah metropolitan gitu. Mungkin kalau memang kan kita di usia-usia yang produktif gitu ya, pengen bekerja, lapangan kerja yang baik, rasanya itu banyak gitu yang disediakan di wilayah metropolitan gitu. Cuman kalau untuk nanti melepas pensiun gitu ya, nggak hanya kota sebenarnya kan, kabupaten dengan desa-desa yang juga sekarang dikembangkan itu rasanya juga jadi opsi yang enak gitu. Kalau saya pribadi sih seneng lihat yang gunung-gunung gitu. Berarti masa muda ini Mbak Zatul akan konsen bekerja di metropolitan atau sekitarnya, WM ya. Kemudian setelah menjelang itu ya sambil berinvestasi mungkin pensiun nanti di kabupaten yang sedikit tenang juga gitu ya. Iya. Nah untuk smart city, sustainable city, prinsip-prinsip tersebut harus ada atau sebenarnya tidak perlu ada nih di dalam pembangunan suatu kota, karena kadang-kadang sustainable ini akan beririsan atau berkontradiksi dengan pertumbuhan ya. Karena misalnya kita contoh ambil mohon maaf ya, Weda bisa ya. Di sana pertumbuhannya tinggi tapi tidak ramah sustainability-nya gitu. Nah, itu sebenarnya yang ideal seperti apa? Smart city, sustainability atau ada apa lagi? Ya, mungkin ini ada sedikit paradigma gitu ya. Kadang-kadang sustainable itu selalu dikaitkan sama lingkungan. Tapi sebenarnya konsep paling simpelnya kalau sustainable itu menggabungkan 3 hal, yang sosial tadi, lingkungan sama ekonomi. Jadi kalau misalnya ada suatu kawasan perkotaan gitu, dia memang fokusnya untuk pengembangan industri atau tambang, itu tuh tetap perlu nih pemikiran atau kajian-kajian terkait lingkungannya, terkait dengan sosialnya juga untuk penyediaan layanan untuk masyarakatnya gitu. Jadi rasanya itu tidak bisa dipisahkan gitu Mas Baby, antara sosial, lingkungan, sama ekonomi. Dan kalau kita lihat sebetulnya visi utama gitu ya dari KPN ini adalah kota berkelanjutan 2045. Jadi itu yang mau kita capai di 2045. Nah, sebenarnya smart city itu di mana gitu ya? Posisi kami memposisikan bahwa dalam
memberikan layanan, dalam mewujudkan kota berkelanjutan, prinsip pendekatan cerdas itu yang harus ada gitu. Jadi itu bukan jadi satu goal gitu ya, kita harus bikin kota itu smart, tapi maksudnya dalam artian dalam menyediakan layanan, dalam melakukan tata kelola perkotaan gitu. Itu ada pendekatan cerdas, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi gitu. Tantangan terbesar nih, tantangan terbesar mewujudkan kota yang boleh buat dikatakan kota yang bagus begitu ya. Apa sih kira-kira? Tantangan itu beda-beda sebenarnya, yang dari masing-masing kota tuh punya tantangannya masing-masing, tapi yang kayaknya sekarang jadi tantangan global gitu ya, itu sebetulnya kita juga perlu perhatikan terkait dengan kondisi alam sebenarnya, yang sekarang tuh kita tuh cukup rawan gitu ya, kota-kota di Indonesia terkait dengan bencananya, juga terkait dengan perubahan iklim. Itu yang kayaknya salah satu, mungkin nggak itu melulu, tapi jadi salah satu challenge yang besar yang sekarang kita hadapi di perkotaan, karena kebijakan-kebijakan yang dulu nih ternyata harus kita adaptasikan lagi gitu, kita sesuaikan gitu dengan tantangan-tantangan tadi. Belum lagi kalau kita bilang terkait dengan kejadian yang di global, misalnya ada perubahan ekonomi global ataupun ada geopolitik, itu juga ternyata sedikit banyak berpengaruh ke perkembangan perkotaan kita gitu sih. Oke, sip. Terakhir nih, kalau misalnya ada yang ingin disampaikan terkait dengan kebijakan besar ya, kebijakan perkotaan nasional, intinya itu seperti apa? Boleh nanti disampaikan, sekaligus juga akan menutup sesi kita hari ini. Mungkin sebelum itu, saya tanya satu hal lagi nih. Kolaborasi pusat dan daerah itu seperti apa di dalam kebijakan perkotaan ini? Ya, mungkin kalau kolaborasi, tadi Mas Baby udah nyampein ya, kita dalam menghasilkan KPN ini juga berkolaborasi lintas kementerian. Tapi bukan itu aja, sebetulnya di tingkat pusat kita banyak sekali kementerian yang tergabung ke dalam tim koordinasi pembangunan perkotaan nasional. Itu nanti akan kita ajak bareng, duduk bareng untuk bisa mengawal kebijakan perkotaan ini. Itu dari segi pemerintah pusat gitu. Tapi nanti dengan teman-teman daerah kita akan selalu berusaha untuk menjadikan KPN ini jadi guidance bersama gitu untuk teman-teman daerah juga dalam mengelola pembangunan perkotaannya gitu. Oke, inti dari buku ini mungkin bisa disampaikan secara singkat kepada sobat pembangunan kita, bisa dijelaskan lagi Mbak? Ya, mungkin sedikit teman-teman, KPN ini sebetulnya adalah semacam arahan besar gitu ya, bagaimana kita akan membangun perkotaan Indonesia 20 tahun ke depan sampai dengan 2045. Visi kami itu sebetulnya untuk mewujudkan perkotaan berkelanjutan di 2045. Dokumen KPN ini dia punya 5 misi, 21 kebijakan, dan 162 strategi. Mungkin akan sangat detail kalau dijelaskan, tapi nanti secara spesifik bisa teman-teman lihat gitu ya, nanti ada di link yang ada di deskripsi di video ini. Tapi intinya kami berusaha ingin bagaimana kita semua bisa mendapatkan penghidupan yang layak, akses terhadap layanan itu bisa diterima semua orang. Kita kalau mungkin mengutip prinsip SDGs, no one left behind gitu ya. Jadi kita semua tinggal di kota merasa kita semua adalah bagian dari perkotaan. Oke, baik Sobat Pembangunan, sepertinya kita sudah cukup banyak mengulik buku ini dari mastermind-nya langsung yang menyusun, Mbak Zahratul Hasanah dari Direktorat TRP3B Bappenas. Dan sepertinya buku ini akan menjadi panduan bagi daerah pusat dalam menyusun kebijakan perkotaan nasional untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Dan jangan lupa juga tetap pantau terus channel ini, karena kamu akan mendapatkan berbagai informasi yang terupdate dan juga informasi-informasi lain terkait dengan pembangunan nasional. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, share, dan juga loncengnya diklik agar nanti kalau ada video baru kamu bisa langsung cepat mendapatkannya di channel YouTube Poros Kewilayahan ini. Akhir kata, saya Baby Hanzian dan juga Zahratul Hasanah. Oke, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya di Poros Kewilayahan Bappenas. Dadah.